bertemu dengan Kak Ika, Kak Aas, Dek Faro, Kak Mawar. Ya, untuk mengingat lagu sekolah minggu yang kemarin, kita menyanyikan lagu Penciptaan. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita buka dulu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di surga yang mulia, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Biar tambah semangat lagi adik-adik yang di rumah, mari kita bangkit berdiri memujikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Bohong-bohong itu
Minggu dibawakan oleh Kak Ali. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini dan mari pada saat ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita semuanya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Gimana sikap doa yang benar di hadapan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, di mana pada kesempatan saat ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Engkau, karena Engkau selalu menyertai kami semuanya, terkhusus untuk adik-adik sekolah minggu yang ada ya Bapa. Bila kasih Tuhan senantiasa memimpin dan memberkati adik-adik sekolah minggu yang ada saat ini. Tuhan, kalau pada saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, bila Tuhan sendiri akan menolong, memberkati kami semua ya Bapa. Biarkanlah firman Tuhan ini menjadi pedoman dan landasan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Sebelumnya kami menaikkan doa syafaat kami pada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di GKJ Salib Putih. Tuhan akan tolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan yang mau campur tangan, Tuhan yang mau bekerja dengan luar biasa dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa remaja mereka, dalam masa kanak-kanak mereka. Tuhan yang mau campur tangan dan Tuhan yang mau memimpin dalam setiap kehidupan mereka. Ya Tuhan sendiri akan menolong mereka dalam studi mereka Tuhan. Walaupun pada saat ini Engkau tahu Tuhan kondisi dunia ini masih mengalami COVID-19, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang mau campur tangan, Tuhan akan singkirkan virus ini Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, biarlah COVID-19 ini akan hilang di dunia ini dan boleh kembali lagi seperti semula Tuhan keadaan dunia ini. Dan kami semuanya anak-anak-Mu boleh bersama-sama untuk belajar bersama-sama, untuk studi lagi dan belajar bersama-sama Tuhan, untuk berkumpul untuk memuji, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami mempersiapkan hati kami, buka hati kami Tuhan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sedia akan menolong dan Tuhan akan berkati kami semua dalam penyampaian kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan kita akan buka Alkitab kita pada saat ini. Dan kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang akan terambil dari Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-16. Ya nanti karena panjang ayatnya jadi bisa dibaca sendiri-sendiri. Dan Bu Ani pada saat ini akan menyampaikan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada saat ini judulnya adalah Kain dan Habel. Sebelum Bu Ani akan bercerita tentang firman Tuhan tentang Kain dan Habel, Bu Ani akan bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik. Apakah adik-adik masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Ceritanya tentang apa adik-adik? Ada masih yang ingat ceritanya? Hawa. Oh iya, Jatuh dalam dosa. Hawa jatuh dalam dosa. Sebelum Hawa jatuh dalam dosa, yang minggu yang kemarin lagi firman Tuhannya berjudul apa? Masih ingat adik-adik? Penciptaan. Penciptaan. Nah, hari yang pertama, minggu yang pertama tentang penciptaan, di mana Tuhan menciptakan segala isinya. Dan hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Dan akhirnya pun manusia jatuh dalam dosa. Itu firman Tuhan minggu yang kedua, di mana kejatuhan manusia dalam dosa. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap menyayangi manusia. Dan Tuhan tetap memelihara. Dan Tuhan tetap menjagai manusia itu sendiri. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kita mau belajar tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah kakak beradik. Dan mereka mempunyai kesenangan sendiri-sendiri. Dan mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri. Kain adalah seorang
Dan Habel adalah pekerjaannya sebagai gembala domba karena dia suka memelihara domba, dia suka memelihara hewan. Pekerjaan Habel adalah seorang gembala domba. Dan mereka berdua dengan sungguh-sungguh bekerja. Kain bekerja sebagai petani dia menanam, dia mencangkul, dan banyak sekali tanaman yang ditanamnya. Begitu juga dengan Habel, karena dia adalah seorang gembala kambing, jadi dia menggembalakan domba-dombanya yang begitu banyak. Nah, tiba pada saat waktunya, Habel dan Kain mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Apa yang dipersembahkan Kain dan Habel pada saat itu? Kain dan Habel mempersembahkan dari hasil pekerjaan mereka sendiri-sendiri. Kain mempersembahkan dari hasil tanamannya, dari hasil tanahnya. Begitu juga dengan Habel. Habel mempersembahkan dari hasil ternak domba kambingnya. Dan pada pagi hari ini Tuhan, adik-adik kita mau belajar. Apa sih yang dipersembahkan Kain dan Habel? Apa perbedaan persembahan Kain dan Habel pada saat ini? Kain, kakaknya Habel, mempersembahkan separuh saja, setengah saja dari hasil taninya. Sedangkan Habel, dia mempersembahkan semua hasil dari domba-domba yang pada saat itu dia miliki. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, dalam ayat yang keempat, di sana dikatakan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban mempersembahkannya itu. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Kenapa adik-adik persembahan Habel diterima oleh Tuhan? Ayo, siapa yang tahu kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan? Tuhan menerima persembahan Habel karena Habel mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Apa buktinya mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan? Habel mempersembahkan kambing dombanya dengan lemak-lemaknya. Artinya apa dengan lemak-lemaknya? Artinya Habel mempersembahkan kambing domba yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus. Jadi Habel mempersembahkan korban kambing yang terbaik buat Tuhan. Sedangkan si kakaknya, siapa kakaknya? Adik-adik, kakaknya Habel? Kain. Kain hanya mempersembahkan separuh saja. Kain hanya mempersembahkan setengah saja dari hasil taninya. Sehingga persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan Yesus. Sedangkan persembahan Habel diterima oleh Tuhan Yesus karena Habel mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Nah, karena si Kain ini mengetahui bahwa persembahan adiknya Habel yang diterima oleh Tuhan, akhirnya si Kain ini marah besar. Kenapa sih kok persembahan Habel yang diterima sedangkan persembahanku tidak diterima? Akhirnya memuncaklah emosinya Kain. Kain emosi dan dia marah-marah. Dia marah dengan dirinya sendiri. Kenapa persembahanku tidak diterima oleh Tuhan Yesus, sedangkan si adikku Habel ini persembahannya diterima oleh Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Apa yang dilakukan Kain terhadap adiknya Habel? Datanglah si Kain ini kepada adiknya. Hai, Habel, Habel, kata si Kain. Kenapa kak? Kenapa kak Kain? Habel menyapa kakaknya. Ayo adikku, kita kan sudah lama tidak pergi, tidak jalan-jalan. Kita di rumah terus, kita sibuk dengan pekerjaan kita sendiri-sendiri. Kalau hari ini kita mau jalan-jalan ke gurun, kamu mau nggak, Dek Habel? Tanya si kakak Kain ini. Karena si adik Habel ini tidak punya pikiran yang negatif sama kakaknya, karena dia seorang kakak, pikirnya Habel, adik Habel ini bahwa si kakaknya mau benar-benar mengajak dia main, mengajak dia pergi bersenang-senang, berjalan-jalan.
Dan akhirnya pun Habel mau diajak jalan-jalan oleh si kakaknya Kain ini. Ayo kak, aku mau jalan-jalan kak. Wah, dengan senang hatinya si Habel ini mengikuti kakaknya untuk diajak jalan-jalan ke gurun. Nah, setelah sampai di gurun, apa yang dilakukan si kakaknya Kain ini adik-adik? Kakaknya Kain ini mendekati si Habel. Dan akhirnya si Kain ini memukul adiknya dengan sekeras tenaga. Dengan sekeras tenaga. Dan sampai akhirnya si Habel ini meninggal dunia, mati. Berarti si kakak yang dipercaya oleh adiknya ini justru malah membunuh adiknya. Dan akhirnya pun si Habel ini mati, meninggal dunia karena dibunuh oleh si Kain. Kenapa adik-adik si Kain ini, kakaknya ini membunuh Habel adiknya? Karena apa tadi? Karena Kain emosinya memuncak dan akhirnya dia tidak punya pikiran yang baik. Karena dia emosi, akhirnya pikirannya yang jahat. Nah, akhirnya si Kain ini membunuh adiknya karena persembahan si Kain ini tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan adiknya Habel yang diterima oleh Tuhan. Kemarahan si Kain sehingga membunuh adiknya gara-gara persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Begitu jahatnya ya adik-adik, seorang kakak membunuh adiknya seperti karena apa? Emosi, karena marah, mengakibatkan kakaknya ini, si Kain ini sampai membunuh adiknya Habel. Nah adik-adik, dari cerita Kain dan Habel ini kita bisa banyak belajar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang. Kita mau pada saat ini belajar bersama-sama kepada firman Tuhan sebagai landasan bagi hidup kita. Dan melalui pembelajaran dari Kain dan Habel ini ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, kita harus menjaga emosi kita. Yang kedua, kita harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Jangan setengah-setengah kalau kita percaya sama Tuhan, tapi harus 100% kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu kita harus jujur kepada Tuhan. Kita tidak boleh bohong di hadapan Tuhan. Selain di hadapan Tuhan, kita tidak boleh bohong juga dengan orang tua kita, dengan sahabat kita, dengan semua orang kita juga tidak bohong. Jadi ketiga hal ini yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak terang yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang luar biasa dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari semuanya adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, dari Kain dan Habel Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik. Kami mau menjaga emosi kami Tuhan, supaya kami tidak berbuat dosa. Kami juga mau Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami mau hidup jujur di hadapan Engkau ya Bapa. Dan kami juga mau Tuhan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan adik-adik kami pada saat ini ke tangan kasih kuasa-Mu. Biar Tuhan silakan memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak terang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Ayo adik-adik, kita siapkan kardus yang sudah dihias kemarin. Kita masukkan persembahan kita ke dalamnya. Sebelum kita memasukkan persembahannya, kita menyanyikan "Bawa persembahanmu di dalam rumah Tuhan". Persembahanmu dalam rumah
kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita bangkit berdiri dulu. Ayo bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Kasih. Oh iya adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini yang akan kita tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Kak Aas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami sedikit ini, kiranya Engkau berkati persembahan ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, benar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus yang akan menyertai kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.